Pendi itu, mereka tadi ketemu. Saya minta kalau bisa setelah pemeriksaan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan laporan sana. Nanti bang, terus bang. Tunggu lagi bang, maaf bang, belum dapat bang. Oke, jadi Terus. tim yang menangani kan banyak ya, ada beberapa kasus. Khusus untuk laporan Pablo penggelapan mobil kita belum tangani. Saya hanya fokus di ikan asin dan ya paling berkait dengan alibi-alibi kita aja. Karena waktu itu pemeriksaan kan cuma sampai 21 saksi aja, belum peningkatan status, langsung dihentikan, diundur waktu, tapi tiba-tiba ada penangkapan. Belum, saya mau cepat juga ya ditindaklanjuti gimana. Dan mudah-mudahan laporan ini bisa sedikit membantu memperingan mereka. Berarti masih DPO? Belum, agar dikejar segera kan orang yang menyebarkan gambar atau video ikan asin itu. Ya saya belum tahu, saya nggak ngurus kasus Ranmor. Kalau dia minta bantuan sama kita siap dampingi. Tapi masalah jadwal pemeriksaan Ranmor belum tahu sampai sekarang. Ya biasalah itu kan. Kan mau tambah 1.000 juga nggak ada masalah. Laksman masuk, semua masuk. Nggak akan jadi simpang siur gitu bang kebanyakan. Kami juga sering berkoordinasi sama mereka kan. Tetap bisa saya kendalikan dan insya Allah selama membantu siapa aja bisa. Makin banyak pun saya merasa semakin ringan tugas saya. Apa untuk menangani kasus yang Ranmor itu mas? Ya berkembang lah, untuk sementara ini gabung juga di kasus ikan asin. Dan perkembangannya sendiri juga seperti apa nih bang? Hah? Pemeriksaannya sendiri, pemeriksaan lanjutannya seperti apa? Iya masih, kan bisa sampai malam. Dari mulai start harusnya jam 8. Saya telah datang jadi jam 10 dimulai. Karena polisi butuh surat kuasa yang asli. Kita sudah memberi surat kuasa asli. Saya baru saja sekitar 2 hari yang lalu ditunjuk jadi kuasa hukum untuk saudara Pablo dan saudara Benua, saudara Ray, pasangan suami istri untuk kasus ikan asin. Saya sudah mendampingi tadi, ada beberapa pertanyaan dan kelihatannya ini sampai malam dan lama, dan saya menghimbau, berharap sekali kepada klien saya, saudara Pablo dan Ray, untuk bicara jujur, untuk kooperatif, supaya tidak mempersulit mereka. Jadi kalau memang perinterpretasi dari pernyataan pengertian ikan asin itu, tafsirkan saja seluas-luasnya. Karena tafsirannya itu kan ada yang mungkin diduga kaitannya dengan misalnya hal-hal yang berbau vital gitu kan. Nah, sehingga ini pertanyaan jadi belok gitu. Jadi banyak pertanyaan. Dan itu menghambat menurut saya proses percepatan penyelidikan atau penyidikan. Sehingga berita acara itu menjadi lama gitu. Nah, saya sudah himbau, tapi klien saya tetap mengatakan bahwa ikan asin itu orientasinya adalah tafsirannya itu ada pada Gali gitu. Jadi Gali yang berbicara ikan asin, sementara Ray itu hanya berbicara tentang fungsinya sebagai presenter. Dia bertanya. Maka di luar itu akan ada lagi gitu, karena kan sekarang Pablo ini tersangka baru tentang mobil, dugaan penggelapan, pemalsuan dan lain sebagainya. Itu lagi yang harus kita urusi gitu. Belum lagi yang lain gitu. Makanya saya berharap Pablo, Ray dan teman-teman saya juga termasuk Bung Farhad Abbas, tadi kami bareng dalam, karena ini kami bersama-sama. Saya minta ini ada kejujuran. Jadi saya sebagai kuasa hukum enak gitu. Enak mendampingi kalau interpretasinya sama, dan ini sudah diproses dan sudah di BAP, bahkan sudah masuk pada ranah tahanan.
Oleh karena itu tinggal P21. Kalau sudah P21 diterima, disidangkan. Ini bukan pekerjaan yang yang ringan gitu. Satu kasus saja belum tuntas, bagaimana dengan kasus yang lain? Makanya saya harapkan kawan-kawan saya, para penegak hukum tadi, lawyer sesama lawyer, kami berharap ini bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan malam ini tadi itu masih berkutat pada persoalan ikan asin, pada persoalan botol, pada persoalan pengertian-pengertian yang tidak apalah, menurut saya kurang logik gitu. Sehingga saya berharap polisi dan klien saya kedua-duanya bisa kompromi, melihat kasus ini secara sederhana dan tidak terlalu bias, serta pertanyaannya pun tidak menyulitkan, jawaban pun tidak berbelit-belit, seperti itu. Udah banyak, saya menampingi klien udah puluhan kali, tapi ini yang paling lama. Nah, mulai tadi pagi sampai sore ini belum selesai. Kita udah break 2 kali, break makan siang, break sore, sholat zuhur, sholat asar. Nah, ini udah mau break lagi. Nah, jadi karena belum tuntas gitu. Karena pertanyaannya mutar, karena jawabannya juga mutar. Jadi kalau pertanyaan mutar, jawaban mutar, siapa yang akan dipersalahkan? Oleh karena itu maka saya sebagai kuasa hukum meminta agar dapat memaklumi bahwa saudara Pablo, saudara Ray itu sudah bercerita apa adanya, tidak usah terlalu dipaksakan lagi oleh penyidik, biarkan saja nanti di proses hukum pengadilan yang akan membuktikan. Saya kira itu jalan keluarnya gitu. Karena kedua-duanya masing-masing ngotot gitu. Penyidik dia ngotot dengan pertanyaan dia, kemudian Pablo dan Ray juga ngotot dengan jawaban dia gitu. Jadi yang mana yang mau kita dahulukan gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi itu semuanya diarahkan, pertanyaannya mengarahkan kepada Pablo gitu. Nah, karena saya sudah himbau juga, Pablo itu adalah kepala rumah tangga, dia yang tahu semuanya. Dia kepala rumah tangga, dia yang ngurus. Istri kalau bisa jangan dibawa terlalu jauh, karena anak juga ada yang mau diurus gitu. Jadi saya melihat kalau kasus ini tidak bisa diurai dengan baik, maka ini akan lama prosesnya. Dan BAP-nya akan makin lama terus. Tidak tuntas. Jadi saya belum melihat titik terangnya di mana gitu. Bang, Masih kabut. Jawaban Pablo dan Ray, polisi menginginkan bahwa ini harus ada kejujuran. Tapi pihak Pablo dan Ray mengatakan itulah yang sebenarnya. Gitu. Polisi mengatakan tidak. Gitu. Diperlihatkan barang bukti semua tadi. Gitu. Jadi orientasinya saya katakan ya udah bawa aja nanti ini ke pengadilan. Nanti di pengadilan dibuktikan gitu. Bersalah atau tidak toh juga pengadilan yang akan menjawab. Itu iya rumit. Saya katakan kasus ini sangat rumit karena dia timpa menimpa gitu. Ada kantor, ada rumah, itu satu. Ada orang yang memegang handphone, ada manajemen yang namanya Ray-Ban, ya kan? Nah, manajemen Ray-Ban ada namanya Fendi. Menurut penyidik, Fendi ini fiktif. Menurut Pablo tidak. Nah, ini sedang dicari sekarang. Oke, kalau saya katakan, oke saya fasilitasi, ayo kalau gitu dicari 1-2 hari ini, kasih alamatnya. Nah, Pablo bersedia. Nah, apakah ini settingan atau tidak? Jadi muaranya, klien saya mengatakan, mereka berdua tidak terlibat urusan yang namanya membuat cerita baru, seolah-olah bahwa mereka tidak bersalah. Itu yang tergambar oleh polisi terhadap klien saya. Klien saya mengatakan itulah yang sebenarnya yang dia ceritakan. Contohnya ikan asin, apa hubungannya dengan botol? Ikan asin, ya ikan asin, botol ya botol gitu kan. Tapi polisi mengatakan ikan asin itu orientasinya ke sesuatu yang barangkali kurang enak kalau diceritakan.
Tapi kalau versi klien saya, ya dia cuma bertanya, dijawab ikan asin. Saya nggak tahu apa maksud dia ikan asin, tanya galinya kira-kira. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.